Temanya mari belajar mengenal Bapa di surga tanpa mengukur dengan materi atau uang. Ya, betul. Mama saudara, banyak pengajaran-pengajaran dalam gereja, tapi juga hampir semua agama seperti itu. Kenapa ya orang ini kalau bicara tentang Tuhan kok hampir rata-rata digabungkan dengan berkat, sukses, berhasil, kaya. Nah, enggak begitu. Ya, kita harus merubah konsep itu. Tapi memang faktanya, maaf, enggak cuma yang Kristen, tapi siapa saja. Ya, jadi temanya apa? Mohon tadi kok hebat tema ini. Agama apa saja di dunia ternyata konsepnya sama, yaitu Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong. Hubungannya selalu ke situ. Nah, Tuhan kita tidak. Ya, Zulkiflin, ya. Tuhan kita nggak begitu. Dan tadi ayat-ayat sudah dibuktikan dari Mazmur, dari Yesaya. Ternyata orang benar juga banyak kemalangannya. Ternyata yang sangat percaya Tuhan pun bisa melewati sungai yang banjir, bisa melewati api. Pertanyaannya, Tuhan di mana? Nah, itulah bukti bahwa pengenalan kita kepada Tuhan jangan karena faktor agama. Ya, maaf, juga bukan karena faktor duit. Tapi mengenal Bapa dengan konsep apa adanya dalam hidup ini. Sehingga kita tidak akan merasa salah di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada di antara saudara bilang begini ya. Kalau ada di antara saudara. Ini orang Kristen ada yang pernah berkata begitu. Seandainya aku ini kaya, ya, maka hidupku tidak akan sesusah sekarang ini. Apa betul? Orang kaya nggak pernah susah? Apakah betul orang kaya tidak mengalami masalah? Ngalami. Nah, maka itu jangan digabungkan mengenal Tuhan dengan konsep pasti kaya, pasti sukses. Enggak sama sekali. Saya ingin meyakinkan saudara. Saudara mau kaya, tanpa Tuhan pun pasti bisa. Ya, enggak usah ragu-ragu. Tanpa Tuhan pun bisa. Maka itu kepada anak-anak saya, warga binaan, jangan berkata begitu banyak masalah yang saudara hadapi, terus berkata begini, seandainya aku ini punya duit, mungkin aku bisa bebas sekarang. Salah kalimat itu. Seandainya aku ini punya duit, maka hidupku tidak semenderita sekarang ini. Tidak, itu semuanya salah. Semuanya itu karena Tuhan, bukan karena uang, bukan karena materi. Tolong dicatat ya, supaya Pak Pendeta Beni Malekul berkata orang mati pun masih punya masalah. Betul ya, banyak orang kaya nggak bisa tidur malam-malam karena mikir uang yang kebanyakan dari Martapura. Betul sekali, orang mati itu nggak ada yang gratis, saudara. Jadi ada masalah walaupun sudah meninggal, karena memang itulah hidup. Maka itu jangan ada di antara kita hari ini belajar mengenal Papa dengan konsep, woi, kalau aku sukses, kaya, punya ini, punya itu, bisa punya ini, bisa punya itu. Wah, itu namanya berkat Tuhan. Ya, berkali-kali saya berkata, jangan mengatakan berkat Tuhan itu adalah uang. Berkat Tuhan adalah mobil mewah, rumah bagus. Tidak. Buang jauh-jauh konsep itu. Justru suatu kejahatan kalau kita ini menyamakan uang itu adalah berkat Tuhan. Salah besar. Saya menemukan prinsip dari berapa puluh tahun yang lalu. Ya, contohnya ini fakta. Lihat, orang-orang yang sukses terkenal di dunia, sebut nama siapa saja. Ya, sukses, kaya, tenar, terkenal. Justru rata-rata kebanyakan di antara mereka itu yang gak kenal Tuhan justru.
negara yang hebat sekarang itulah Tiongkok. Hebat teknologinya. Wih, Amerika ketinggalan, Jepang ketinggalan, Jerman ketinggalan. Tiongkok negara yang gak kenal Tuhan, bahkan benci Tuhan. Undang-undang negara Tiongkok salah satu yang sadis saya temukan. Apabila ketahuan pegawai negeri, pejabat negara mengakui punya kepercayaan agama A, agama B, agama C, maka undang-undang negara Tiongkok menyatakan orang itu wajib dipecat dari kedudukannya sebagai pemerintah dan pegawai negeri. Sadis nggak? Tapi mereka sukses. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, ini saya nemukan resep beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata untuk menjadi kaya tanpa Tuhan itu memang hukum alam. Tolong catat, kaya tanpa Tuhan itu hukum alam. Ada 3 resep yang saya temukan. Dan saudara boleh lakukan gratis. Nggak usah beri komisi kepada saya, enggak. Karena saya temukan juga secara gratis dalam hidup banyak orang. Nomor 1, tiba-tiba dapat warisan. Ya pasti kaya dong. Betul? Tiba-tiba dapat warisan. Ada loh orang seperti itu. Wah, luar biasa. Yang kedua, rajin lah. Rajin pokoknya. Orang Jawa bilang getu. Ya, kerjanya semangat. Dan tambah jujur. Sudah rajin, jujur. Yakinlah. Pasti kaya tanpa Tuhan. Nah, yang nomor 3 ini keren. Pelitlah, medit. Pasti kaya. Karena uangnya nggak keluar-keluar, masuk terus. Maka itu, kalau saudara ingin kaya, ingin sukses, nggak usah pakai Tuhan. Dapat warisan, rajin, dan pelit. Pasti dijamin kaya. Jadi mulai hari ini, jangan menghubungkan kata Tuhan dengan uang. Jangan menuliskan, mengatakan, aku diberkati karena saudara kaya. Tuhan memberkati kekayaan, tidak. Medi, tadi papa lihat IG-mu. Dinosaurus, luar biasa itu, men. Maju terus. Anak saya ini pelayanan anak-anak luar biasa. Ya, jadi mulai hari ini saudara jangan mengatakan aku diberkati Tuhan karena aku kaya. Tidak. Ada banyak orang bisa kaya tanpa Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Saya suka sekali melihat ayat ini. Dari berapa terjemahan ya? 1 Timotius 6 ayat 5. Ya, kita melihat. Ya, itu masih ada tuh. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak. Banyak loh, gak sedikit. Tapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya itu. Udah, 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Kita lihat. Oh, belum. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Sudah nggak pikiran sehat, kehilangan kebenaran lagi. Kenapa? Ini loh, ini agama itu yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi cari uang di dalam agama. Cari uang karena percaya Tuhan gak bisa. AYT. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran. Ini terjemahan gak enak sama sekali. Terus-menerus membuat perselisihan. Jadi ada saja masalah di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran. Kenapa ada kelompok-kelompok seperti itu? Baca terjemahan ayat ini. Yang mengira bahwa kesalehan, salah itu hidup beragama, hidup dengan Tuhan. Yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Rusak pikiran orang-orang itu. TL, terjemahan lama. Pertengkaran, orang yang rusak akalnya
dan yang sudah tersentak perasaan yang benar menyangkakan bahwa ibadah itu menjadi suatu daya memperoleh laba. Kurang ajar betul. BIS dan perselisihan yang tak habis-habisnya. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Hingga enak semua loh saudara. Terjemahan-terjemahan ini gara-gara uang, gara-gara memikir ibadah itu mendatangkan kekayaan. Ya, mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Keren BIS ini. Nah, Filipus coba ayat 4-nya. Karena dan persisnya tak habis-habisnya BIS ini ada bedanya. Ya BIS ya ayat 4 1 Timotius 6. Karena terputus. Ya BIS naik lagi. Ya. Adalah orang sombong yang tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah suka berdebat dan bertengkar mengenai istilah-istilah sehingga menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnahan, curiga yang tidak baik. Terus kembali ayat 5 ya. Jadi rusak semua itu orang yang pikirannya duit ya. Adalah ayat 5 Filipus ayat 5. Nah, dan perselisihan yang tak habis-habisnya. Waduh, jadi percekcokan, ya, fitnaan, semua yang jelek-jelek tadi itu, dan perselisihan tak habis-habisnya. Karena jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Ampun dah. Terus TSI-nya lebih keren lagi. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Aduh, Ramon, jangan lupa ya, para rekan saya, para hamba Tuhan, jangan lupa ini suka mengkhotbahkan 1 Timotius 6 ayat 5 dari beberapa terjemahan. Dan lihat terjemahan sederhana Indonesia, kalimat terakhirnya sadis. Menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Seperti apa? Ya pikirannya duit, sukses, kaya, hanya karena ke gereja, rajin doa puasa, rajin doa pagi, hafal ayat Alkitab. Ampuni kami Tuhan. Jadi ayo kita mengenal Tuhan bukan dari segi materi atau uang. Justru dari semua tulisan di Alkitab. Guten Morgen, Frau Gumira, wie geht's dir? Pikiran mereka sudah rusak hanya karena mikir duit. Mencari kekayaan. Karena menuruti agama. Coba TSI yang ketiga Filipus. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. MLT. Pertengkaran orang-orang yang pikirannya telah dirusak dan yang menggelapkan kebenaran. Karena mengira kesalehan adalah suatu keuntungan. Menjauhlah dari orang-orang seperti semacam itu. Selebir serta perselisihan di antara orang-orang yang tidak berakal sehat, yang jauh dari kebenaran, dan yang menyangka bahwa maksud dari kesalehan ialah untuk mencari keuntungan. AVB, saya habiskan sekali sudah ya. Pertengkaran sia-sia orang yang berpikiran kecil lagi, dan tidak mengenal kebenaran. Sangkanya kesalehan itu suatu cara mendapat keuntungan. FYI, Filipus, Tuhan ampuni kami. Ya, ampuni kami. Orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka, berita kesukaan yaitu firman hanya sekedar alat
untuk mendapat uang. Ampun sudah. Jauhkanlah dirimu dari mereka. Izinkan saya mengatakan kalimat yang tidak baik ini. Pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, gereja-gereja yang ingin mencari kekayaan dengan pelayanan, mencari kekayaan dalam ibadah, pasti nggak pernah khotbah ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 5. Karena takut. Ngeri ya saudara. Maka itu ayo hari ini kita mulai berubah. Jangan mengenal Tuhan dalam sudut pandang uang. Jangan sama sekali. Nah, terus bagaimana dong cara mengenal Tuhan? Filipi 1:29. Filipi pasal 1 ayat 29. Ini cara kita mengenal Tuhan. Ini ada yang nyapa saya di Instagram pagi Koden. Tapi kok nama akunnya Ayam TJS. Apa ya? Maaf. Udah, suara apa ya di Zoom? Tolong di mute. Ya, terima kasih. Ayat 29, Filipi 1. Oh, Chao-an, Chang Shenzhen, ni hao. Nih, anak saya dari Taiwan, dari Taipei. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Enggak cuma dikaruniakan iman, percaya. Melainkan juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Oh, Chang Shenzhen, mohon hao. Keren ya. Jadi kita ini dapat anugerah karena enggak cuma percaya, tapi untuk menderita juga. AYT. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. TL, karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh karena Kristus bukan saja percayakan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia. BIS, sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. TSI, karena kebaikan hati Tuhan, Dia memilih kalian bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. Nah, kalau sebegini, mau tawar apa? Mau diskusi apa? Bahwa penderitaan itu adalah salah satu cara yang paling indah, paling gampang untuk mengenal Papa di surga. Charles, puji Tuhan, keren ya. Papa lihat IG-mu kemarin jalan-jalan di kebun binatang di Dallas ya. Oke. Nah, sekarang mau berkata apa? Kalau sampai pengenalan kita kepada Papa justru lewat penderitaan yang paling gampang. Filipi 3 ayat 10. Ya, dari Taipei ada komen. Penderitaan itu adalah grace, anugerah. Ini orang-orang Kristen banyak yang tidak suka. Padahal di balik penderitaan itu adalah cara Papa mempermuliakan kita. Amin. Papa, betul sekali. Ya, lewat penderitaan itu Papa mempermuliakan kita. Filipi 3 ayat 10. Kiranya ini jadi bagian utama dalam hidup kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ayo semua kita punya kehendak yang sama. Mengenal Dia. Dan mengenal kuasa kebangkitannya. Terus ada yang tanya, Pastor, penderitaan apakah yang harus dialami anak-anak Tuhan? Thank you, nanti saya akan jawab ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal kuasa kebangkitannya. Dan mau hidup dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Catat, bukan menikmati persekutuan dalam mujizat-mujizatnya. Bukan. Tapi mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Weh, luar biasa. Terus ada apa lagi? Di mana, ya perhatikan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Saudara, ini hebat sekali, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan menjadi serupa dalam perbuatan-perbuatan mujizatnya. Bukan. Menjadi serupa dalam kematiannya. Hei, ini loh pengenalan kepada Bapa. Bukan sukses, bukan kaya, banyak duit, bukan. Dari Taipei lagi. Mengikut Yesus pasti melewati Via Dolorosa, yakni yang Yesus jalani. Tapi kita jalani secara rohani, bukan jasmani. Betul? Ya, AYT. Kiranya aku dapat mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti dia dalam kematiannya. Ini mengenal Tuhan. Supaya dapat aku mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam sengsaranya, akan menjadi serupa dengan dia dalam hal matinya. PS, satu-satunya yang saya inginkan ialah, satu-satunya loh yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan dia dan menjadi sama seperti dia dalam hal kematiannya. Aduh, luar biasa. Oke, Horas, Amang Purba, ya. Oh, ini sahabatnya Indra Sirait. Horas, salam kenal ya. Keren ya. Sampai TSI sekarang. Maka sekarang saya hanya merindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Dan saya rindu ingin ikut menderita dalam rangka melayani Kristus sama seperti dia sendiri menderita. Sampai saya rela mati seperti dia. Maka sekarang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus sama seperti dia sudah menderita. Filipus naikkan, tapi nggak kebaca yang TSI 3. Sudah menderita bahkan sampai mati seperti dia pun saya rela. Ada yang menjawab amin? Harus sampai mati seperti dia pun saya rela. Nah, ini cara kita mengenal Bapa di surga. Bukan karena sukses banyak uang. Bukan. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami diajarkan salah. Yang FIYH. Sekarang saya telah melepaskan semua hal lain. Semua hal lain. Saya sadar bahwa inilah satu-satunya cara. Perhatikan. Inilah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Untuk mengalami kuasa yang menghidupkannya kembali. Serta untuk mengerti apakah artinya menderita dan mati bersama-sama dengan dia. Keren saudara. Maka itu semua doktrin, konsep yang merusak tentang uang, kekayaan, mobil mewah, barang-barang bermerek, sepatu, baju, tas, ban pinggang. Stop dalam nama Yesus. Jangan itu menjadi ukuran kita mengenal dia. Jangan. Dari Taipei lagi. Hanya Kristen dewasa yang Papa izinkan masuk jalan salib. Penanggalan manusia lama untuk kenakan kodrat baru. Amin. Terima kasih Papa. Nah, ada yang tanya. Penderitaan macam apa? 1 Petrus 4 ayat 1. Ya, penderitaan ini kita akan temukan. Ya, supaya kita masuk dalam kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 1. Penderitaan ini yang Tuhan ingin kita alami. Ya, supaya kita berhenti. Oh, nggak tahu nak suara Facebook, tapi yang lain nggak itu Helmi. Coba kamu keluar dulu, masuk lagi nak. Ini ada yang komen suara Facebooknya kecil. Jadi ada kata yang sama
dengan Filipi 3 ayat 10. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Penderitaan lagi. Kamu pun, saudara dan saya, harus juga mempersenjatai diri kita dengan konsep pikiran yang demikian. Yang demikian apa? Yang menderita sama seperti Kristus. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat, jadi karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. PS, karena Kristus telah menderita secara jasmani, kalian juga, Filipus, kalian juga, harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. TSI. Jadi kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa dalam dunia ini. Karena itu hendaklah kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi begini, satu-satunya ayat di Alkitab, ya, satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita kapan sebagai manusia jahat ini bisa stop berdosa, berhenti berbuat dosa. Ternyata 1 Petrus 4 ayat 1 ini satu-satunya ayat. Berhenti berbuat dosa bukan doa kelepasan, bukan doa puasa, bukan rajin baca Alkitab, bukan ikut doa pagi, doa malam. Ternyata tidak. Berhenti berbuat dosa itu cuma satu, menderita secara fisik. Jadi yang tadi tanya saya lupa itu dari mana. Apa itu penderitaan? Ya fisik kita disakiti, maka kita berhenti berbuat dosa. Loh kenapa begitu? Gampang jawabannya. Tidak ada dosa yang gak enak. Katakan amin. Semua dosa itu enak. Kalau dosa gak enak gak ada yang mau. Nah karena semua dosa itu enak, maka itu kita harus lawan dengan yang tidak enak. Contoh, orang yang terikat rokok ingin berhenti rokok, itu gak bisa cuma didoakan, harus dari kemauannya sendiri. Orang yang mau berhenti merokok, dalam bahasa jahatnya sakau. Orang yang mau berhenti narkoba itu sakau. Saya gak tahu sakau itu dari bahasa apa. Tapi itu menderita, saudara. Kalau orang sakau itu menderita hidupnya. Sakit semua badannya. Seperti digebukin. Nah, kalau saudara siap sakau, ya siap sakit untuk berapa saat, maka narkoba berhenti. Perjinan, seks berhenti. Pornografi berhenti. Rokok, judi berhenti. Aduh. Sakau, ya bahasa apa ya sakau? Sakit karena sakau. Aduh, ini anak-anak saya dari LP Perempuan Martapura komennya. Nah tuh bapak-bapak dengerin kata papi tentang rokok. Iya, sakit karena putau. Oh itu terjemahnya sakau. Ya terima kasih. Sampai itu JT saya belum kena. Nah rokok, orang merokok itu bau mulutnya hayah. Saya pernah dekat orang rokok ngomong, sudah nggak cuma ingin muntah, mau pingsan, bau mulutnya, lebih bau dari bangkai. Yang merokok bertobat, belum kaya bakar duit. Kalau saya kaya bakar duit silakan. Saya punya resep merokok gratis, asapnya banyak daripada cuma jari-jari begini besarnya rokok. Ya, cari mobil yang berbahan bakar solar. Nah begitu saudara mobilnya dibuka mesinnya di start, asapnya keluar, sedot itu dari knalpotnya, puas, gratis lagi, kan asap juga, maaf. Oke ya, nah maka itu stop. Nah untuk bisa berhenti semuanya itu harus siap menderita. Dari Tulungagung, dosa itu enak tapi mahal juga loh, betul. Mahal, akibatnya juga lebih mahal. Kalau saya kena penyakit masuk rumah sakit, mahal. Jadi ayo kita stop.
Ya, itu penderitaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Maaf, 1 Petrus 1 ayat 6. Ini loh hasil penderitaan yang dari Taipei tadi sebut ada kemuliaan. Ya, ayat 6, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ya, kata pertamanya bagus. Bergembiralah. Nah, keren ya. Oke, dari Taiwan kembali ngomong. Betul, mengalami penderitaan fisik setelah berhenti berbuat dosa. Dengan mematikan daging akan menghidupkan manusia roh. Puji Tuhan. Bergembiralah. Wah, mendengar kata bergembira langsung pikiran kita, wih, dapat bonus ini, dapat hadiah ini. Ternyata bukan. Bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang ini saudara dan saya untuk seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat dalam hal inilah kamu sangat bersuka cita. Sekalipun untuk sementara waktu jika diperlukan. Kamu harus menderita berbagai macam pencobaan. Dalam hal ini kamu bersuka cita. Walaupun sementara sedikit masa, jikalau wajib kamu menanggung duka cita dalam berbagai pencobaan. PS, karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. TSI, jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersuka cita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Yahweh kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Memang gak enak. Ayat 7. Apa itu? Ini hasil penderitaan. Ya, ayat 7, 1 Petrus 1. Ini bagian terakhir. Maksud semuanya itu. Semuanya apa? Maksud semua penderitaan, kesulitan, kesakitan yang kita alami. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Wih, diuji dengan api itu panas, menderita. Sehingga kamu, nah ini hasilnya ya Popo Chang, ini dia yang ditulis tadi. Sehingga saudara dan saya memperoleh puji-pujian, 1, memperoleh kemuliaan, 2, dan memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kalau ini kan suka arti penderitaan seperti itu. Ada yang tanya lagi, kalau menderita karena dianiaya orang lain, apakah itu juga termasuk? Asal karena Injil, bukan karena nyolong ayam, digebukin orang. Beda. Fisik yang menderita dianiaya orang lain karena kebenaran. Luar biasa. Ya, saudara, maka itu enggak apa-apa. Itu kita direndahkan, kita ditekan, kita dihabiskan. Enggak apa-apa. Asal karena nama Tuhan. Jadi jelas ya, begitu hebatnya akibat atau hasil ketaatan dalam penderitaan. Hebat. Nofri, kamu masih di Bandung? Ya, ini anak saya orang Londa ya. Nanti tanggal 21 kami akan ke Binuang, Nofri. Ya. Oke, sampai sini jelas. Maka ayo mulai hari ini semua kita hidup dalam kebenaran ya. Menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan baik. Jadi jangan menghindari penderitaan karena kebenaran. Jangan melarikan diri dari fakta aniaya yang Tuhan izinkan. Karena dengan itu kita akan dapat puji-pujian, kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita jadi pelaku firman. Haleluya.